bagi orang yang soleh ketika hidup di dunia, apa keinginan mereka ketika mati? Yang pertama, dia ingin supaya cepat-cepat dibawa ke kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min azabi yaumil qiyamah. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini, kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita tidur sampai tidur kembali, nikmat Allah tidak pernah putus. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarga, para sahabat Rasulullah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu cara untuk mendapatkan syafaat dari beliau yaitu kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai khatib, kami tak lupa berpesan, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, menjalankan apa yang diperintahkan Allah serta menjauhi apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tentu memiliki angan dan cita-cita. Pasti memiliki keinginan yang ingin kita wujudkan, yang ingin kita realisasikan. Ada orang yang ingin sembuh dari penyakitnya. Ada orang yang ingin supaya bisnisnya lancar. Ada orang yang ingin anaknya soleh-solehah. Ada orang yang ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Semua keinginan kita, semua cita-cita kita selama kita hidup di dunia ini masih ada kemungkinan untuk diwujudkan, untuk direalisasikan. Beda ketika kita sudah mati. Kita tahu bahwa orang yang mati itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada orang yang banyak amal kebaikannya, ada yang sedikit. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Bagi orang yang soleh, ketika hidup di dunia, apa keinginan mereka ketika mati? Yang pertama, dia ingin supaya cepat-cepat dibawa ke kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu", apabila jenazah telah diletakkan, setelah dimandikan, setelah dikafani, diletakkan di atas keranda mayat,
Fahtamalaha ar-rajulu ala a'naqihim, kemudian dibawa oleh beberapa lelaki di atas pundak mereka. In kanat salihatan, apabila si mayit itu dulunya orang yang saleh, qalat qaddimuni qaddimuni, si mayit itu mengatakan qaddimuni, percepatlah aku bawa ke kuburan, percepatlah aku. In kanat ghairu salihatin, apabila si mayit itu bukan orang yang soleh, qalat ya wailaha, dia mengatakan celaka aku. Aina yadhhabuna biha, mau dibawa kemana aku ini? Yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan, semua makhluk mendengarkan suara jeritan orang yang mati itu kecuali manusia. Kata Rasulullah, walau sami'ahal insan la sa'iqa, seandainya manusia mendengarkan teriakan jeritan tangisan si mayit yang banyak dosanya itu, kata Rasulullah, la sa'iqa, pasti dia akan pingsan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keinginan si mayit yang kedua adalah dia ingin supaya kiamat ini dipercepat. Orang yang mati, yang soleh, yang husnul khotimah ketika berada di kuburan, setelah dia lolos dari pertanyaan malaikat-malaikat, kemudian sudah ada kabar gembira bahwa tempatnya nanti akan ada di surga, dia berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, percepat saja datangnya hari kiamat, percepat datangnya hari kiamat, karena dia sudah tahu tempatnya nanti di surga lebih indah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang yang mati syahid meninggal di jalan Allah, keinginannya yaitu dia ingin dihidupkan kembali ke dunia ini, kemudian mati syahid lagi, dihidupkan kembali, kemudian mati syahid lagi. Karena apa? Dia merasakan mulianya ketika orang mati syahid, sehingga dia ingin seperti itu 10 kali bahkan. Si mayit yang mati syahid itu ingin seperti itu, ingin dikembalikan ke dunia kemudian mati syahid lagi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa keinginan orang yang tidak soleh ketika hidup di dunia ini? Yang pertama, dia ingin sholat meskipun hanya 2 rakaat saja. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah melihat kuburan. Rasulullah lantas bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, man sahibu hadzal qabr?" Siapa punya kuburan ini? Sahabat mengatakan, "Fulan ya Rasulullah." Kuburannya anu ini ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, "Raka'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." 2 rakaat yang ringan, yang kadang kita anggap biasa-biasa saja, yang kadang kita anggap sepele, ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Lebih si mayit, orang yang ada di kuburan ini, lebih ia cintai daripada dunia kalian, dunia yang kita cari selama ini. 2 rakaat yang ringan, yang kadang kita anggap biasa-biasa, lebih si mayit itu cintai daripada dunia kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keinginan orang yang mati yang tidak soleh, yaitu dia ingin berinfak, bersedekah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum
infakkanlah, sedekahkanlah sebagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian. Allah memberikan kita rezeki, Allah memberikan kita harta kekayaan, Allah memerintahkan kita infakkan, sumbangkan sebahagian. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, tunda dulu kematianku ini, tunda dulu sebentar saja kematianku ini. Fa as-saddaqa, saya ingin bersedekah ya Allah, saya ingin berinfak ya Allah, saya ingin menyumbang ya Allah, saya ingin bantu tetangga saya yang kelaparan ya Allah. Wa akum minas solihin, saya ingin berbuat amal soleh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yaitu keinginan si mayit, yaitu dia ingin dihidupkan kembali, kemudian dia ingin berbuat amal soleh. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Hingga apabila telah datang kematian di antara kalian, dia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia ini. Kembalikan ya Allah, la'alli a'malu salihah, saya ingin berbuat amal soleh ya Allah, fima taraktu, sebagaimana yang dulu pernah saya tinggalkan ya Allah. Saya dulu tinggalkan solat, saya dulu tinggalkan puasa, saya tidak pernah baca Al-Quran, saya tidak pernah menyumbang ya Allah, kembalikan ya Allah. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak bisa lagi dikembalikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup dari khutbah singkat ini, Jibril alaihi salam pernah berpesan kepada Rasulullah, tentunya kepada kita semua. Jibril mengatakan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Cintai apa yang ingin engkau cintai. Hiduplah semaumu, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mati. Hiduplah sesukamu, terserah kau, tapi ingat engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapa yang ingin engkau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa yang ingin engkau kerjakan, tapi ingat engkau akan dibalas terhadap apa yang engkau kerjakan selama hidup di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة Allah.